Halo, salam jumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema yang menarik buat saya pribadi karena saya sendiri pernah mengalaminya. Judulnya kali ini adalah membedakan apakah saya ini pemalu atau cemas bersosial, atau bahasa kerennya fobia sosial. Tidak semua orang dilahirkan dengan kemampuan bersosial yang baik, pandai ngomong, nggak grogi, tidak berkeringat jika berkumpul dengan teman-teman, atau merasa malu jika dipandang orang, dan masih banyak lagi. Kita semua dilahirkan berbeda-beda ya dalam pembawaan diri kita, kemudian dengan respon kita dengan sekitar kita. Saya sendiri termasuk orang yang pendiam. Dulu saya sering grogi ketika berada di lingkungan yang banyak orang. Keringat itu bisa mengucur deras jika semua mata memandang saat masuk ke ruangan dengan banyak orang, walaupun mereka adalah teman-teman saya dan tempatnya dingin ber-AC. Keringat tetap saja keluar. Sebelum kita mulai, perlu diketahui video ini bukan untuk menggantikan para profesional di bidang ini ya. Video ini hanya dibuat sekedar untuk membantu. Oke, kita mulai. Malu dan kecemasan sosial atau fobia sosial berbeda ya. Malu itu adalah suatu bagian dari kepribadian yang akan kita bahas pada video lain, sedangkan kecemasan sosial ini adalah salah satu bagian dari mental yang terganggu. Baiklah, kita mulai dengan tanda pertama. Kemungkinan kamu mempunyai kecemasan untuk bersosial atau fobia sosial, yaitu terlalu sadar diri dan sangat takut dihakimi atau dinilai oleh orang-orang sekitarmu. Rasa ini ditandai dengan selalu memikirkan apa kata orang tentang apa yang akan kamu pakai, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana penampilanmu di mata orang lain. Ketakutan terbesarmu adalah membuat malu dirimu sendiri di depan orang. Takut tampak jelek, takut tidak disukai orang, takut untuk dikritik orang. Namun, yang namanya pemalu biasanya dia hanya saat-saat tertentu saja takut, yaitu saat diminta presentasi di depan kelas atau saat bertemu dengan orang yang baru. Di luar itu, dia tampak biasa-biasa saja. Kemudian, tanda yang berikutnya adalah kamu terlalu banyak menganalisa. Misalnya, kok dia tidak menyapaku ya ketika kamu bertemu dengan orang? Padahal dia lagi mendengarkan HP atau mendengarkan earphone-nya sendiri. Tapi kamu merasa dia tidak menyukaimu, atau kamu merasa kamu tidak dikenal olehnya. Jadi terlalu overthinking terhadap apa yang dilakukan oleh orang terhadapmu. Kamu menghabiskan banyak waktu untuk menganalisa orang lain di sekitarmu, dan analisamu selalu menyangkut dirimu sendiri. Pada akhirnya, analisamu sendirilah yang membuat mentalmu jatuh, karena analisamu merendahkan dirimu sendiri. Saya dulu juga begitu. Tanda berikutnya, kamu sering menghindari acara undangan yang dengan berbanyak orang. Apakah kamu sering mencari-cari alasan untuk tidak datang di acara-acara undangan? Entah itu alasannya sakit, sibuk, urusan keluarga yang nyatanya sebenarnya tidak ada, dan kamu hanya nyaman berada di kamarmu. Ini sebenarnya merupakan masalah yang serius loh ya. Jika memang kamu selalu menghindari acara-acara sosial dan lebih memilih untuk di kamar, mojok dan asik dengan dirinya sendiri. Yuk kita cari jalan keluarnya. Kemudian tanda-tanda berikutnya adalah apabila kecemasan ini mengambil alih perilakumu. Misalnya, karena saking takutnya dengan tugas maju ke depan memberikan presentasi, bukannya kamu masuk kerja dan menghadapinya, kamu malah merasa sakit, izin sakit untuk tidak masuk kerja. Atau saat di kelas atau di kuliah ada mata pelajaran sulit yang tidak kamu mengerti, kamu memilih diam dan tidak bertanya, walaupun kamu tidak mengerti. Daripada kamu grogi dan takut dianggap bodoh oleh teman sekelas, kamu memilih diam. Saking takutnya kamu dengan pendapat orang tentang dirimu, dan saking takutnya kamu membayangkan tentang responmu yang gemetaran, malu, berkeringat, kamu lebih memilih untuk mundur, izin sakit, tidak angkat tangan di kelas untuk bertanya, atau sering menghindari undang-undangan jalan atau makan bersama dengan teman-temanmu. Tanda berikutnya,
Kecemasan ini mempengaruhi hubunganmu. Bagi orang yang pemalu, hanya masalah waktu loh. Mereka akhirnya berani untuk bicara. Mereka hanya perlu momen untuk memecahkan kebekuan atau ice breaking di antara mereka. Setelah ice breaking atau kebekuan itu pecah, mereka bisa menikmati hubungan pertemanan itu. Itu untuk orang pemalu loh ya. Kalau orang yang mempunyai kecemasan sosial, itu lain lagi. Kamu selalu merasa tegang. Dari awal hubungan sampai pertengahan hubungan sampai akhir hubungan, kamu merasa selalu tegang, gak bisa luwes berteman. Segalanya tampak sulit untuk kamu masuk ke kehidupan mereka karena pikiranmu sendiri. Dan sebaliknya, teman-temanmu pun sulit untuk memahamimu karena kamu selalu menghindar karena responmu terhadap pikiranmu sendiri. Tanda yang berikutnya, kecemasan sosial ini gak akan pergi walau sudah dibiasakan. Normal loh bagi kita saat merasa malu ketika memulai suatu hubungan. Namun dengan berjalannya waktu, semua akan tampak baik-baik saja dan berjalan apa adanya. Jadi wajar ya kalau malu di awal-awal. Tetapi pada orang yang memiliki fobia sosial ini, dia akan selalu merasa tegang, takut, gak bisa luwes, distres, dan rasa malu yang luar biasa ketika menghadapi orang. Walaupun itu pertemuan dengan keluarga sekalipun, sepupu sekalipun, atau saudara sekalipun, untuk memandang mata saja itu sudah selalu rasanya sulit sekali. Tegang, berkeringat, dan semuanya bisa hilang sampai kamu masuk kamar dan menyendiri, baru kamu merasa lega. Nah, tanda yang terakhir, apakah kamu punya gejala fisik saat kecemasan itu melanda di pikiranmu? Apakah saat cemas itu datang kamu selalu berkeringat, dak-dikduk, jantung berdebar-debar, mual, pusing, ada yang sesak nafas walaupun tidak sakit, dan gemetaran? Pada orang pemalu, gejala ini biasanya ringan, bahkan mungkin tidak ada, hanya rasa malu. Tapi lain halnya dengan orang yang mengidap kecemasan sosial atau fobia sosial. Gejala yang dirasakan ini memang mirip serangan panik atau panik attack ya. Tetapi kamu akan mengerti bedanya bila gejala ini muncul saat kamu berada pada situasi sosial yang membuat kamu cemas. Nah, saya mencoba membantu ya dengan gejala-gejala tersebut. Apakah kalian punya gejala-gejala ini sama seperti saya dulu mempunyainya? Jika ada, tolong ditulis di kolom komentar ya. Kita berbagi solusi, berbagi pengalaman. Dan jika menurutmu video ini berguna, jangan lupa disebarkan untuk teman-teman kalian yang mengalami hal yang sama. Mari kita cari solusinya pada video-video berikutnya. Terima kasih.